SC Giant. SC Giant ada masalah, SC Giant sudah ngelempar ke Turnitin. Nggak usah terlalu dipikirkan kalau nanti misalkan dibawa ke Turnitin hasilnya 60%. Waduh, nggak usah terlalu dimasalahkan. Jangan terlalu masgul. Karena Turnitin itu apa sih? Turnitin fungsinya apa sih? Turnitin? Mengecek plagiarisme, Pak. Ngecek plagiarisme ya, kata Seno begitu. Nggak pas, bos. Itu bukan alat ngecek plagiarisme. Itu pemahaman masyarakat, pemahaman kita yang nggak pas. Itu tahu dari mana dirimu untuk ngecek plagiarisme? Bukan Sen, itu bukan alat ngecek plagiarisme. Plagiarisme tidak bisa dicek dengan menggunakan Turnitin. Turnitin itu, tak kasih tahu cara kerja Turnitinnya. Turnitin itu, dia itu punya database. Database dia itu isinya adalah paper, terus website, PDF, buku, segala macam lah, banyak banget database itu. Dikumpulkan sama dia di satu server gede, database dia kayak Google itu, yang ngumpulin kayak gitu. Terus kalau Anda ngirim ke Turnitin, isinya tentang Giant yang sedang mau tutup, bangkrut, sehingga dia mau tutup itu, tutup karena bangkrut atau bangkrut karena tutup. Dia mau tutup karena bangkrut atau bangkrut karena tutup. Ya udah, pokoknya dia mau tutup bulan Juli ini. Ya, terus Anda kemudian nulis judul Giant tutup karena bangkrut. Terus kirim ke Turnitin, jebret. Kemudian Anda dapat laporan dari Turnitin. Isinya adalah kata Giant di garis, di stabilo, kuning. Bangkrut, di stabilo juga warna kuning. Terus Turnitin ngasih tahu, kata bangkrut ini ternyata sama dengan kata yang dipakai oleh artikel yang ditulis untuk mengulas kebangkrutan developer namanya Cowell Development. Itu developer yang ada di Serpong, salah satu developer gede di Serpong. Sekarang sudah bangkrut. Yang kedua, Giant di stabilo warna merah juga. Dicek, oh ternyata kata Giant ini sama seperti yang dipakai oleh Fujiko F. Fujio di Jepang. Apakah ini berarti Anda melakukan plagiarisme? Tidak, Pak. Mengapa kok tidak? Karena kata itu terlalu umum, jadi masih banyak digunakan semua orang. Belum tentu loh ya. Apakah Giant itu umum ya? Belum tentu. Mungkin ya. Tapi Turnitin itu tidak membatasi kata umum atau tidak umum. Kalau di dalam bahasa Inggris itu memang kita bisa, bukan kita ya, operatornya, adminnya Turnitin itu bisa mengecualikan kata-kata tertentu kayak the, terus an, is, itu bisa dikecualikan. Kalau di kita mungkin kata seperti yang, dan segala macam lah, kata-kata sambung gitu bisa dikecualikan ya. Tapi itu kan bukan berarti kata seperti, lah terus kata, kalau dimaksud kata umum itu apakah ada yang katanya nggak umum seperti apa, San? Kata yang nggak umum ya nggak ngerti juga kan, nggak jelas juga kan. Makanya bukan itu alasannya. Ada yang tahu mengapa alasannya itu kira-kira plagiarisme atau enggak? Tadi saya betul, dia bukan plagiarisme, itu benar. Benar tapi karena alasan yang salah. Ada yang tahu lagi kira-kira mengapa alasannya? Konteks kalimatnya sama, Pak, menurut saya. Jadi plagiarisme atau bukan? Plagiarisme atau bukan? Yes, no, yes. Nah, satu apa nol? Satu iya, berarti nol tidak. Ya atau tidak? Plagiarisme atau tidak? Bisa jadi, Pak. Setengah, Pak. Setengah. Setengah. Wah, ini kacau, lebih kacau lagi. Plagiarisme setengah ini. Wah, lebih kacau lagi. Nggak ada, bos. Plagiarisme setengah itu nggak ada. Plagiarisme itu ya atau tidak. Apakah Anda plagias atau tidak? So, cuma setengah plagiarismenya. Cuma seperti gajah. Wah, nggak ada.
Plagiarisme itu ya, kalau plagiarisme ya plagiat, kalau enggak ya enggak, itu. Itu aja. Kalau menurut saya, walaupun Turnitin bilang bahwa kalau dua kata berarti Giant tutup karena bangkrut. Nah, kalau dua kata ditandai berarti 2 dibagi 3, 60%. Ya kan angkanya 60% tuh nanti. Similarity index-nya 60%. Nah, itu kan sudah galau kita. 60%, wah bahaya ini. Plagiarisme berarti. Kalau menurut kriteria si Andi tadi, plagiarisme itu. Walaupun cuma 60%. Wah, gara-gara kepala saya. Mas. Plagiarisme walaupun cuma 60%. Tapi enggak, bukan seperti itu. Kalau saya lebih setuju yang bilang Sena tadi. Ini bukan plagiarisme. Tapi alasannya bukan seperti yang dibilang Seno. Bagi saya akan melihat kata bangkrut itu ditulis oleh siapa? Oh, ditulis oleh orang yang bahas tentang core development. Ini bahas tentang Giant. Yang satu bahas tentang properti, tentang developer yang bangkrut sehingga tutup. Yang ini bahas tentang supermarket, kelompoknya Hero yang tutup. Hero-nya sendiri sih masih nggak masalah. Hero-nya sendiri masih meger-meger kalau orang Jawa bilang, masih business as usual. Cuman salah satu lini usaha dia yang namanya Giant itu ditutup karena ketika dilihat laporan keuangannya loh kok negatif terus ini, wah tak tutup aja deh daripada ini bikin sengsara kawan-kawannya, ini tak tutup aja deh gitu. Mau tak ganti. Nah, ini beberapa, kalau menurut yang saya baca di media massa, nanti beberapa outlet Giant itu akan diganti menjadi outlet Hero. Terus ada juga yang akan berubah menjadi outlet Guardian. Jadi kelihatannya Hero akan melihat bahwa jasa retail menengah ke bawah itu tidak menguntungkan karena kalah dengan Indomaret sama Alfamart. Mungkin begitu ya. Jika menurut dia wellness yang lebih oke. Wellness-nya diwakili oleh siapa? Oleh Guardian. Menengah ke atas nggak masalah. Hero dia bikin. Sama IKEA barangkali. IKEA kan toko mebel yang relatif relatif. Ya kalau orang-orang kayak model saya ini kan nggak bakal belanja di IKEA lah ya. Yang belanja itu orang-orang yang tinggal di dalam sutra sana, itu belanjanya di IKEA kalau beli kursi. Kalau sama belinya di toko mebel sebelah. Nggak kuat di IKEA. Jadi kayaknya dia melihat bahwa segmen retail untuk menengah ke bawah itu nggak menguntungkan. Kalah saingan sama pasar, kalah saingan sama Indomaret, kalah saingan sama Alfa gitu. Jadi tutup aja lah. Saya akan fokus ke pasar menengah ke atas, segmen menengah ke atas yang diwakili oleh Hero untuk retailnya dan diwakili oleh IKEA untuk mebel dan seterusnya. Terus sama wellness, kesehatan, vitamin, terus alat untuk deteksi oksigen, terus alat untuk deteksi tekanan darah, gula dan segala macam lah, produk-produk yang terkait dengan kesehatan. Ya masuk akal kan ini kan zamannya COVID ya, zamannya COVID ya. Produk vitamin itu kan laku keras itu kan. Yang dulu orang nggak pernah beli vitamin, sekarang jadi beli vitamin. Yang dulu orang nggak kepikiran beli masker, sekarang maskernya stoknya di rumah itu ada 5 kotak itu kan. Wellness ya bagus ke arah situ. Sehingga kelihatannya fokus artikel kalau bangkrut dengan Giant tutup itu kok kelihatannya tidak aneh, tidak nyambung ya. Kalau saya bilang, plagiasi lo, kelihatannya kok tidak nyambung. Yang pertama. Yang kedua, Giant yang ada di Jepang, tulisan Fujiko Fujio, itu topiknya kira-kira nyambung nggak dengan Giant yang bangkrut di Indonesia? Nyambung nggak kira-kira? Tidak, Pak. Mengapa enggak? Kalau yang di Jepang itu mungkin Giant-nya maksudnya Giant artinya besar. Kalau yang di Indonesia tuh Giant yaitu supermarket itu, Pak. Kalau di Jepang itu Giant artinya besar, alias anak yang badannya gede banget yang suka bully Nobita. Yang nulis kan Fujiko Fujio itu kan yang membuat Nobita itu, yang membuat film kartun itu, kartun Doraemon. Nah, Giant-nya membuli Nobita itu. Nah, kelihatannya kok beda ya konteksnya ya. Giant yang tulisannya Fujiko Fujio dengan Giant yang membahas kebangkrutan supermarket di Indonesia. Sehingga walaupun similarity index 60%, karena ada 2 dari 3 kata yang sama itu, tidak berarti ada plagiarisme.
Nah, itu loh. Jadi ketika ada nanti dapat similarity index 60%, itu jangan galau dulu. Itu artinya itu memberikan tanda-tanda ke kita, memberikan tanda-tanda sih, memberikan masukan ya, memberikan masukan ke kita kalau, bos ini loh, tulisanmu ini kayaknya ada yang bisa diperbaiki nih. Kayaknya ada yang bisa diperbaiki. Sama kayak kata kayaknya ya, tidak berarti dia harus diperbaiki. Karena yang tadi itu Fujio sama Kowal itu kan berarti nggak perlu diperbaiki. Ya. Buat apa diperbaiki? Konteksnya aja beda, ngapain? Masa Giant mau saya ganti raksasa? Ya nggak cocok kan? Nggak ada supermarket mereknya raksasa di Indonesia. Nggak cocok. Hanya demi menghindari Turnitin. Nah itu. Makanya saya bilang apa? Turnitin itu bukan alat untuk mendeteksi plagiarisme. Dia bukan seperti metal detector itu ya, yang ada kalau ada uang logam bunyi titit itu bukan, seperti itu bukan. Setahu saya sampai sekarang ini belum ada alat yang bisa dipakai untuk mendeteksi plagiarisme. Jadi Turnitin tidak bisa plagiarisme. Ya itu sekedar alat untuk memberikan masukan, feedback ke kita bahwa ini loh bisa diperbaiki nih. Kata yang saya pakai bisa, bukan harus ya, bisa. Artinya apa? Kalau memang hasil dari Turnitin nggak masuk akal, ya ngapain kita perlu repot? Ya, tadi kan dia bilang Fujio sama dengan tulisan Anda. Ya ngapain ada? Itu nggak masuk akal. Ya. Seperti itu. Nah, makanya kita baca hasil Turnitin itu, yang perlu kita lihat itu bukan persentasenya, tapi justru daftar kata yang dia stabilo itu loh yang harus kita perhatikan. Persentasenya sih cuekin aja, kalau menurut saya. Cuekin aja. Nanti itu sekedar kita lihat yang di stabilonya. Stability yang dibilang ini masuk akal apa enggak. Kalau nggak masuk akal, cuekin. Kalau masuk akal, berarti harus diganti. Gitu, Bos. Ini bukan salah siapa-siapa sih. Anda tidak sendirian kalau bilang Turnitin itu sebagai alat deteksi plagiarisme. Stan itu juga menganggap Turnitin itu sebagai alat deteksi plagiarisme. Padahal itu bukan seperti itu. Dan ini juga kelihatannya Stan juga kemakan salesnya Turnitin. Ketika Anda masuk kan 2019 ya? Betul ya, 2019 ya. Waktu itu saya juga bareng sama Anda masuknya 2019. Saya masuk Stan itu 2019. Waktu itu sempat diajak oleh salah satu dosen, Pak, daripada gabut, ayo ikut rapat yuk. Oh, ya ikutlah, saya ikut rapat. Ternyata di perpustakaan. Rapat perpustakaan melihat presentasi dari salesnya Turnitin. Nah, mereka lagi presentasi. Memang waktu itu salesnya bilang bahwa ini adalah alat untuk mendeteksi plagiarisme. Ya, saya kan garuk-garuk kepala, Mas. Ini salesnya ternyata nggak ngerti barang yang dia jual ini ya. Ya, saya sudah lama pakai Turnitin dari zaman bahwa saya sudah pakai Turnitin. Jadi saya tahu cara makainya gimana, terus harus cara membaca outputnya seperti apa. Saya sudah tahu. Makanya ketika dia bilang kayak gitu, ini salesnya salah ini ngomongnya ini, saya garuk-garuk kepala. Tapi saya nggak ngomong juga karena nggak enak kan. Nah, disitu kan soalnya peserta selundupan saya nggak diundang rapat, tapi saya tahu nongol rapat aja kan. Gara-gara diajak oleh kawan itu. Peserta selundupan. Masa peserta selundupan tahu ngomongan ini nggak pas banget ya orangnya. Terus kemudian si salesnya juga bilang, tapi Turnitin ini bisa diakali loh Pak. Cara ngakalinya dengan menggunakan parafrase. Wah, saya lebih garuk-garuk kepala lagi begini saya. Ini saya udah gatel pengen ngomong aja nih. Loh, kok parafrase dibilang ngakali Turnitin? Bukan, sama sekali bukan. Parafrase itu adalah teknik untuk kita menulis, Pak. Itu bukan hal yang jelek, malah harus dilakukan. Nah, supaya kita tidak terperangkap jebakan plagiarisme. Memang kita harus melakukan parafrase, bukannya untuk ngakal-ngakalin. Parafrase itu gini. Nah, siapa yang di sini yang pernah kopas nih? Wah, copas, pernah melakukan copas, angkat tangan. Kalau nggak ngaku, saya nggak percaya. Saya juga pernah copas itu. Jadi baca artikel apa itu, ini menarik. Tak blok, klik kanan, copy. Saya pindah ke Word, klik kanan, paste. Ya kan copas ya, enak itu, selesai urusan. Itu plagiarism, Mbak. Harus tak kasih tahu itu ya awal ya. Kayak gitu itu plagiarism. Kalau Anda melakukan itu, lupakanlah itu Anda plagiarism. Walaupun kalau tidak kedeteksi Turnitin, yang Anda lakukan itu sudah ethically tidak benar yang Anda lakukan. Klik kanan, copy, terus klik kanan lagi, paste. Itu ethically tidak benar. Itu sudah melanggar, ya apa sih ya, itu sudah, walaupun hanya sekedar satu kalimat ya, itu copas itu sudah plagiarism. Yang seharusnya Anda lakukan adalah, misalkan Anda ketika nulis artikel Giant, Anda
ketemu artikel di salah satu website yang membahas tentang segala macam ya, pemasaran properti dan seterusnya lah ya. Ini menarik ini. Yang harus dilakukan adalah baca itu artikel, saya baca, terus itu diketik ulang di dalam paper yang Anda tulis dengan menggunakan kata-kata Anda sendiri. Gitu lah. Itu benar itu parafrase. Dan itu bukan ngakali Turnitin. Kalau si sales saja bilang kan Turnitin itu sebagai suatu produk yang harus kita akal-akali. Saya bilang, enggak. Turnitin itu adalah kawan. Turnitin itu adalah partner kita dalam menulis. Kalau Anda copas, itu Anda tidak belajar apapun. Ya belajar cara mengcopy dan mempaste. Tapi kalau Anda melakukan parafrase, itu Anda belajar. Mengapa? Karena Anda sudah membaca kalimat, memahami artinya, kemudian menulis ulang dengan kata-kata sendiri. Itu dijamin seperti ada naik sepeda itu, Pak. Naik sepeda itu kalau Anda belum jatuh kan belum bisa. Nah, karena begitu Anda jatuh, luka-luka, Anda jadi tahu kan, oh kemarin saya jatuh itu karena apa nih? Oh kemarin jatuh saya karena nggak hati-hati. Ada lubang tak tabrak aja ya jatuh lah. Jadi Anda ingat lain kali kalau ada lubang nggak bakal saya tabrak, karena kalau saya tabrak jatuh. Ingat gara-gara kemarin jatuh kaki luka sakit, apalagi dengkul sembuhnya lama sekali itu. Nah itu Turnitin itu seperti itu, Pak. Nah celakanya Stan ini terbawa oleh salesnya Turnitin, sehingga bagi Stan itu Turnitin itu adalah sesuatu mesin yang mengerikan, sehingga mahasiswa harus lulus uji Turnitin. Aduh, saya kasihan. Turnitin itu bukan alat uji, itu alat membantu mahasiswa untuk membuat tulisan yang baik, bukan alat untuk uji. Nah kalau di Stan itu malah alat uji. Kalau nggak lulus dikasih penalti, kalau lulus dikasih reward. Waduh, kacau nih. Kalau malah ada beberapa dosen senior yang bilang bahwa mahasiswa itu yang plagiarismenya 60% kasih penalti dong. Tapi kalau plagiarisme cuma 5% kasih reward dong. Seperti yang dibilang oleh Andisa tadi. Wah, saya garuk-garuk kepala, Mas. Nggak ada di plagiarisme 50%, plagiarisme 5%, nggak ada. Plagiarisme itu adalah either you do it or you don't. 1 atau 0. Nggak ada 50%. Jadi yang kalau Anda nggak melakukan, ya bagus. Kalau Anda melakukan, ya segera perbaiki. Nah, itu seperti. Makanya itu nanti kalau Anda dapat skor Turnitin, itu merupakan kesempatan bagi Anda untuk memperbaiki lagi, sehingga skor yang tadi 60% itu bisa turun menjadi 20%. Syukur-syukur 50% atau 10% atau bahkan 5%. Nah, tapi bukan berarti kalau Anda dapat skor 60% itu Anda plagiarize, dan sebaliknya bukan berarti kok kalau Anda itu skornya 5%, Anda tidak melakukan plagiarism. Saya tahu caranya untuk ngakali supaya Turnitin itu skornya 0%. Ada caranya. Dan itu bukan berarti saya tidak melakukan plagiarism. Contohnya gini, pernah nggak Anda yang ketika ngelihat gambar, terus diklik kanan, copy, pindah ke Word, klik kanan, paste gambar itu? Yang pernah melakukan itu nggak? Sering, Pak. Sering kan? Saya juga sering, Pak. Tapi kalau Anda melakukan itu, Anda sudah melakukan plagiarism. Terdeteksi Turnitin nggak bakal terdeteksi, Mas. Karena Turnitin itu tidak punya database gambar. Dia itu punya database kata. Gambar dia nggak bisa. Nah, itu. Jadi walaupun Anda melakukan copas gambar, itu sudah plagiarism, tapi tidak akan terdeteksi oleh Turnitin. Nah, itu tadi ya. Makanya Turnitin itu bukan tujuan ya, seperti yang dibilang oleh salesnya tadi, bukan tujuan ya, tapi Turnitin itu adalah alat untuk membantu Anda menghasilkan tulisan yang oke punya, gitu. Itu ya pemahaman namanya tentang Turnitin. Ini harus saya sampaikan karena bahkan banyak dosen Stan sendiri yang salah paham. Saya maskul saya melihat itu. Seperti itu kira-kira. Oke, jadi kalau ada Turnitin nanti hasilnya itu sebagai masukan bagi Anda untuk memperbaiki karya Anda. Jangan terlalu galau. Tidak boleh galau. Karena mahasiswa ini suka galau. Apalagi ketika melihat angkanya tidak sesuai dengan diinginkan, maskul. Ini kayaknya dunia sudah mau berakhir ini. Waduh, ini bagaimana nih? Padahal enggak lah, itu cuma sekedar angka saja. Kalau Anda membaca laporan Turnitin, nanti tidak ada di situ menyebut kata plagiarism, Pak. Sama sekali tidak ada. Yang ada adalah similarity index atau indeks kemiripan. Dia tidak menyebut plagiarism sama sekali. Ya, karena memang dia bukan alat mendeteksi plagiarisme. Nah, itu.
Balik ke sini. Jadi Jayan nggak ada masalah ya, Jayan ya. Oke semuanya, harusnya oke lah ya. Itu nih, ini keren lah Jayan. Keren. Itu tentang Turnitin dan tentang bagaimana ngakalinya. Bukan ngakali sih. Bagaimana tentang cara kita menyikapi. Saya harus bikin screenshot dulu. Kalau kelupaan nanti tatap muka kita tidak dianggap. Kuliah kok tidak dianggap kuliah aja. Pak, izin bertanya Pak. Yuk, silakan. Lalu kalau dari Bapak sendiri untuk penilaian KTTA, Bapak melihat Turnitin atau enggak, Pak? Terasa nggak terlalu memperhatikan Turnitin, Mas. Ya. Oke, Pak. Saya tidak memperhatikan Turnitin. Turnitin itu bagi saya adalah sudah selesai ketika proses pembimbingan. Turnitin itu merupakan ongoing proses, Pak. Jadi ketika Anda bikin nulis halaman bab 1 itu ya, masukin Turnitin. Nanti ketemu hasil, perbaiki. Bab 2, masukin Turnitin. Ketemu hasil, perbaiki. Bab 3, Turnitin. Masih perbaiki. Nanti seluruhnya selesai, masukin Turnitin lagi, perbaiki. Ongoing proses, Pak. Jadi itu seharusnya selesai pada proses bimbingan, bukan pada proses penilaian. Nah, itu kalau saya pendapat saya seperti itu. Karena Turnitin itu bukan sarana untuk nilai, bukan. Itu bukan untuk nilai. Kalau Anda Turnitin dipakai untuk nilai, sudah terlambat. Tuh, gitu loh, Mas. Jadi kalau Anda KTTA dikumpulkan besok itu ya, terus sekarang Anda cek di Turnitin dapat skor 50%, itu sudah terlambat. Mau ngapain coba? Mau diperbaiki, mau punya tinggal beberapa jam, mau diperbaiki. Terus mau nanti dikirim ke dosen pembimbing. Ya kalau sempat dibaca sama dosen pembimbing, kalau enggak. Nah itu, makanya sudah terlambat Anda, sudah terlambat. Itu ongoing proses. Makanya bagi saya ketika ada proses Turnitin itu, untuk KTTA, itu saya tidak terlalu perhatikan. Karena itu seharusnya selesai pada proses pembimbingan. Gitu loh. Dengan dosbing 1, dosen penilai 1 dengan dosbing Anda. Dosbing Anda. Itu ongoing proses. Kirim, dapat. Bukan sekali saja. Anda harus kirim Turnitin itu 3 atau 4 kali selama proses pembimbingan. Lebih malah. Dan kan nggak ada batasan. Anda harus kirim sekali, kan nggak ada batasan. Kan? Anda bisa kirim berkali-kali. Semakin sering Anda kirim, semakin baik. Standar itu udah langganan. Kalau nggak dipakai, sayang, Mas. Pakai aja, sayang kalau dipakai. Pakai sebanyak mungkin. 10 kali, 20 kali, sebanyak mungkin, sebanyak-banyaknya. Malah bagus. Itu kalau saya. Itu, Bos. Kalau saya pribadi begitu. Jadi KTTA itu bukan merupakan sarana Turnitin itu bagi saya itu bukan hal yang saya pertimbangkan ketika memberikan nilai untuk KTTA mahasiswa. Tapi itu merupakan hal yang harus dipertimbangkan mahasiswa ketika dia sedang menulis bab 1, bab 2, bab 3, kesimpulan, dan seterusnya. Itu Pak Bos. Baik Pak, terima kasih Pak. Tapi ini saya loh ya, dosen lain mungkin tidak seperti itu, karena mungkin dia tidak mempunyai pemahaman yang pas. Nah, mungkin ada dosen lain yang bilang bahwa Turnitin ini harus dipakai karena dia untuk mengecek plagiarisme. Itu ya aja sih kalau pengalaman seperti itu ya, saya bukan pada posisi untuk bilang orang itu salah atau benar, tapi saya pada posisi untuk menyampaikan kepada Anda yang seharusnya ini adalah seperti ini. Seperti oke, kita maaf apa Mas? Ya Mas sampai aku. Buat tugas isai Jayan itu hasil Turnitinnya di-capture dimasukin ke dalam isainya apa dikumpulkan terpisah PDF gitu ya Pak? Jadiin satu aja Mbak, daripada ribet. Oh, oke. Makasih daripada ya Pak. Anda ngirim 2 kali, ngirim file terpisah, wah repot banget kan. Jadiin satu aja, tempel ke halaman paling akhir gitu, baru dikirim. Lebih enak, saya juga nggak kebanyakan file. Gitu aja, santai aja. Soalnya kalau dikirim file terpisah, waduh ini ribet banget nanti. Saya juga, wah ini kok banyak banget yang harus saya download. Banyakkan. Bikin simpel aja.
Lanjut ya ke itu ya, ke materi ya. Materi kita nggak banyak kok. Kemungkinan cepat nanti. Kita hari ini akan melakukan tentang apa? Nah, kita hari ini akan melakukan tentang yang terakhir, tentang yang namanya marketability. Ini marketability ini sebetulnya ujung-ujungnya ini adalah belajar tentang market share. Market share itu pangsa pasar. Tombol F5 mana sih? Nah, ujung-ujungnya nanti adalah ini bisa kelihatan ya PowerPoint ya. Ini slide sama seperti yang ada di RMS. Ya, saya pakai sebagai panduan saja. Oke, kita hari belajar tentang marketability. Nanti ujung-ujungnya kita akan membicarakan tentang apa sih namanya market share atau pangsa pasar. Untuk menjelaskan konsep pangsa pasar, saya akan mulai dari mana? Oh, ini dari ini aja deh. Dari sini aja saya mulai. 6 tahapan kita melakukan analisis pasar. Perhatikan 3 tahap pertama sudah kita diskusikan sebelum UTS, yang 3 yang di bawah itu kita diskusikan setelah UTS. Nah, ini adalah tahapan terakhir hari ini. Ya, sebenarnya selesai mata kuliah kita hari ini sebetulnya. Analisis pasar selesai kita hari ini. 6 tahapan sudah kita cover semua. Dimulai dari yang pertama dulu, kita melakukan apa yang disebut dengan productivity analysis. Productivity analysis itu basisnya adalah kita itu pengen tahu kalau disuruh nilai rumah, misalkan tipe 3672 itu, kan Anda mesti nanya dulu pertama kali, ini yang mau beli rumah tipe 3672 ini adalah orang yang kayak apa sih? Who is the most likely user? Who is the most likely purchaser? Nah, itu yang kita pertanyakan pertama kali kan itu. Berarti kita berangkatnya kepada kebutuhan calon konsumen, keinginan calon konsumen, kedalaman kantong calon konsumen, needs, wants, purchasing power. Dari 3 itu kita selalu berangkatnya. Konsumen ini maunya apa? Konsumen ini maunya apa? Apakah dia maunya rumah tipe sederhana, atau tipe rumah mewah, atau tipe rumah yang sangat strategis, RSS, karena kemana-mana dekat, ke kamar mandi dekat, ke kamar tidur dekat, ke kamar ketemu dekat, rumah sangat strategis. Seperti apa yang diinginkan oleh konsumen ini? Makanya ini kita sebetulnya ada banyak faktor ya, tapi kita pada awal-awal dulu itu menyinggung 3 faktor aja kan. Ada faktor fisik, terus ada faktor lokasi, terus satu lagi apa? Kalau ada yang masih ingat? Fisik, lokasi, satu lagi. Legalitas. Jadi kita waktu itu kita menyinggung 3 hal: fisik, legalitas, sama lokasi. Nah, nanti kita tinggal melihat tuh, apakah unsur-unsur itu yang ada di benaknya konsumen itu match nggak dengan unsur-unsur itu juga, tapi di atribut properti kita. Ya, konsumen maunya, saya maunya rumah tipe 3672. Oh, cocok Pak, ini 3672. Tapi lokasinya dekat dengan pasar. Cocok Pak, dekat dengan pasar. Yang haknya adalah hak milik. Waduh, saya hak guna bangunan ya Pak. Berarti ini kan berarti dari sisi productivity analysis nggak match antara maunya konsumen dengan atribut properti yang sudah kita lihat. Berarti kemampuan properti, kemampuan rumah yang kita nilai untuk memenuhi keinginan, kebutuhan konsumen itu nggak oke, kurang oke. Konsumen loh maunya hak milik, lah kok itu cuma hak guna bangunan. Ya, berarti dia kurang apa? Kurang mampu. Konsep kurang mampu ini yang penting banget. Karena semakin mampu barang itu memenuhi kebutuhan konsumen, berarti dia itu akan semakin dicari konsumen. Nah, itu intinya di situ nanti. Nanti akan ada konsep namanya capture rate. Ya, capture rate itu seberapa sakti barang itu dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, terus berikutnya itu arahnya nanti ke arah kita masuk ke dalam analisis
demam. Ini Anda sudah belajar juga kemarin, misalkan melalui ekonomi base. Itu kita sudah pelajari di situ. Tidak semuanya, tapi untuk segmen tertentu. Nah, ini dipelajari di delineasi. Kita hanya melihat bukan semua pasar, tapi segmen tertentu saja. Jadi kalau yang kita nilai itu rumah tipe 3672, maka kita nggak perlu mikir orang yang gajinya 1 miliar ke atas. Buat apa? Orang kayak gitu nggak bakal beli rumah tipe 3672. Ya dia belinya 36 memang, tapi itu untuk kamar mandinya 36 itu. Bukan seluruh rumah, tapi kamar mandinya itu yang tipe 36. Itu orang yang penghasilannya 1 miliar ke atas. Kalau 30 juta sebulan aja orang nggak bakal mikir loh tipe 3672, dia pikir ya di atasnya yang dia beli, yang dia pikirkan. Maka di segmen yang spesifik saja. Jadi demand itu bukan kok kita seluruhnya enggak, tapi di segmen mana yang kita itu ada kita tuju. Jawaban atas who is the most likely purchaser kita menentukan kepada segmen pasar. Yang kemarin Anda pelajari itu menggunakan misalkan realist law, terus pakai customer spotting dan segala macam, itu kan menentukan, mencoba untuk memberikan jawaban atas who is the most likely purchaser. Nah itu ya. Setelah UTS kita melihat supply analysis. Nah ini Anda mencoba nge-match antara demand dengan supply. Nah karena demandnya itu jangka panjang, basisnya adalah needs, wants, dan purchasing power, supply juga harus jangka panjang dong. Pasti jangka panjang karena dia match dengan demand. Kemarin kita ngelihat tentang existing produk itu adanya seperti apa. Terus ditambah, ada nggak yang sedang dibangun sekarang? Ada nggak yang sedang dalam proses konstruksi? Ada nggak developer yang woro-woro, oh ini mau selesai tahun depan dulu. Kan itu kemarin kan ada cek di dinas terkait yang memberikan perizinan. Ujung-ujungnya nanti Anda ketemu supply sama demand. Nah, ini minggu lalu kita sama demand, dicocokin, ketemulah apa? Siklus pasar properti. Apakah dia sedang posisi ini sampai puncak, turun, resesi, atau justru sudah mulai recovery. Itu kan hasil interaksi antara demand dan supply. Minggu lalu kita juga sudah mengaitkan kondisi itu dengan kondisi COVID sekarang. Yang seharusnya kalau 2019 itu diramalkan kita berada pada titik terbawah, 2020 itu kita sudah mulai recovery, terus 2021 tahun ini harusnya kita sudah mulai naik ya recovery. Tapi mengingat kondisi yang nggak beres berupa COVID yang menyerang negara kita, awalnya hanya berupa 3 orang, sekarang sudah 2 juta lebih, itu kan mengerikan sekali. Saya kok tidak yakin dalam waktu setahun 2 tahun itu kita sudah mulai recovery. Kalau target awal bulan Januari 2021 kan Jokowi bilang akhir tahun 2021 itu kita sudah selesai vaksinasi loh. Karena kan gini, kondisi resesi yang kita alami sekarang ini itu kan sebenarnya bukan karena fundamental ekonomi kita yang payah, bukan. Itu kondisi karena public health, kesehatan masyarakat yang mengharuskan menimbulkan adanya resesi. Jadi kalau mau resesinya beres, ya beresin dulu itunya apa namanya, kesmas masyarakat, kesehatan masyarakat beresin dulu, nanti akan naik sendiri ekonominya, naik sendiri. Ini terjadi di Australia Selandia Baru, Pak. Australia Selandia Baru itu tidak resesi, Pak. Sekarang ini tidak resesi mereka bisnis as usual. Jualan juga normal, restoran juga buka biasa. Di Australia kecuali di Sydney, New South Wales, itu mereka diumumkan lockdown seminggu kalau nggak salah, gara-gara ada 4 orang yang ditemukan tertular COVID. 4 orang, bos. 4 orang. Sementara kita DKI 10.000 aja santai aja. Ya, 4 orang sudah ribut yang minta ampun. Kemarin di Perth itu diketahui ada 3 orang yang terdeteksi tertular COVID gara-gara ditulari oleh petugas hotel. Kan orang
dari luar negeri masuk Australia itu kan harus nginep di hotel selama 2 minggu. Nah, itu kan ada petugas hotel di situ ya. Nah, petugas hotel itu nulari pasangan yang ada di rumah dia. Nah, itu kedeteksi ya, terus ternyata cuman ada 3 orang yang tinggal di rumah itu, 1 tertular COVID, yang 2 tidak. Iya, cuma 3 orang itu aja yang itu sudah buahnya nggak karuan. Kita 10.000 aja coba aja. Nah itu ya. Nah ini di Australia itu tidak masalah dia, pasar seperti tetap buka, kafe tetap buka, tukang cukur buka, supermarket juga nggak ada urusan, tetap buka, bisnis as usual, ekonomi jalan terus. Nah kalau di kita kan harus ditutupi karena untuk memperbaiki kes. Jadi kesmasnya itu diberesin dulu. Cuma masalahnya adalah tidak segampang itu karena pertama vaksinnya juga terkendala. Vaksin buatan Amerika itu tidak dijual di luar Amerika karena dia memenuhi kebutuhan rakyat dia sendiri. Ini orang-orang itu begitu. Vaksin yang dibuat di Eropa juga tidak dijual di luar Eropa karena dia memenuhi kebutuhan dia sendiri. Vaksin AstraZeneca buatan UK itu tidak boleh keluar dari UK karena untuk nyoblosin orang Inggris sendiri. Tapi kan India ada. Ya vaksin AstraZeneca yang masuk ke kita itu buatan India. Kemarin sempat lancar gitu lewat distribusinya WHO, tapi sempat terhenti gara-gara India ada festival apa itu kemarin yang membuat mereka COVID-nya naik gila-gilaan. Karena itu nular kita. Setelah acara Idul Fitri, banyak yang mudik itu langsung habis itu melonjak gila-gilaan. India juga begitu kan? India ada festival keagamaan apa ya? Melakum kalau nggak salah, agama Hindu, Melakum. Itu juga melibatkan mobilisasi massa besar, habis itu COVID-nya luar biasa. Kita juga seperti itu. Satu-satunya barang ada dari Cina. Sebelum semester 1 terhambat juga itu. Nah, lambat. Jadi ada kendala supply. Yang mau disuntikan itu nggak ada. Lambat itu. Vaksinasinya lambat. Ya makanya sekarang ya saya agak ragu kalau akhir tahun 2021 sudah tercapai herd immunity. Karena kita 200 juta, kalau mau beres itu 80%-nya harus disuntik COVID, disuntik vaksin. 80% 2 kali kan berarti 80% kali 200 juta kan berarti 8 kali 260 juta ya. Kalau 1 orang 2 dosis berarti kan 300 juta minimal, 320 juta. Kita punya nggak stok vaksin segitu? Tidak, kita nggak punya stok. Ya mohon maaf, ekonomi tidak akan recovery belum itu beres. Makanya kita akan masih tetap dalam. Terus turun tahun depan kita kayaknya masih. Itu hasil dari demand analysis. Nah, nanti kita akan masuk kepada hari ini kita akan masuk kepada analisis market share. Market share analysis. Kalau di buku dia nyebutnya apa sih? Capture rate ya. Jadi ini nyebutnya capture rate. Nah, ini capture rate di buku. Tapi ini adalah market share. Untuk menjelaskan konsep market share, saya akan mulai dari gambar ini. Ada yang penggemar otomotif? Tidak. Nah, ini adalah gambar yang saya comot random dari internet. Yang jelas ketika melakukan searching gambar ini, keyword saya adalah supercar. Malah ini yang paling bawah kanan ini kayaknya Ferrari kayaknya. Melihat bentuk moncongnya ini kayaknya Ferrari. Mobilnya nggak kelihatan. Di atas ini ngelihat moncongnya ini kok kayaknya Mustang, Ford Mustang. Dulu tetangga saya di Australia itu ada yang punya mobil kayak gini, Ford Mustang. Convertible, ini bisa dibuka ya atapnya. Wah, keren. Nah, saya pernah diajak keliling-keliling pakai mobil itu. Gaya banget ya. Keliling kiri doang. Naik mobil convertible yang luar biasa. Ini Porsche kalau melihat lampunya ya. Ini yang saya nggak tahu ini. Ini apa sih ini? Ada yang tahu nggak ini yang modelnya kayak gini? Kemungkinan McLaren kemungkinan. Saya nggak tahu itu masalah comot. Logonya nggak kelihatan ya logonya. Kemungkinan McLaren ini. Ini adalah mobil-mobil yang ya karena keyword saya adalah supercar ya, cepat banget. Andalan saya adalah kecepatan. Menurut Anda, mobil ini ada McLaren, ada Porsche, ada Mustang, ada Ferrari. Sama mobil ini, kencang mana?
Kencang sport car, Pak. Tentang sport car. Yakin bos, tentang sport car bos. Kencang Avanza, Pak. Tergantung jalanannya dulu, Pak. Saya tertarik dengan kalau yang bilang kencang sport car itu pendapat yang mainstream itu saya sudah tahu alasannya. Pastilah, harganya aja udah kalah ya. Tadi yang bilang kencang Avanza tadi siapa tadi? Saya, Pak. Wah, apa alasannya bos? Kok kencang Avanza bos? Ya, kalau di tol, nyalip Avanza 1, depannya masih ada Avanza lagi, Pak. Saya nggak cenderung setuju yang itu loh. Bener banget nih, kalau bagi saya ini Avanza ini mobil yang paling kencang. Bener itu. Jadi bukan karena tergantung jalannya saya, tapi karena ketika di tol, disalip, baru 5 menit, lu kok sudah di depan Avanza. Salip lagi, 2 menit, lu kok sudah ada lagi. Wah, ini kencang sekali mobil itu. Avanza itu mobil yang paling kencang di Indonesia. Bukan sport car, bukan Ferrari, bukan Maserati, bukan apa tadi itu, bukan Avanza bos yang paling kencang. Itu apa ya? Benar lah dibilang itu tadi yang Avanza. Tapi sebenarnya bukan karena kok dia kencang, bukan kok karena mesinnya dia kencang terus canggih gitu. Enggak, tapi karena dia angka 43%. Ini adalah angka tahun 2020. Jumlah mobil low MPV yang terjual di Indonesia. Grup Astra yang punya produk Avanza sama Xenia itu menguasai 43%. Di bawahnya nanti belakangnya ada Expander, terus ada Mobilio, ada Suzuki, ada Wuling, ada Chevrolet Spin, segala macam lah. Usahanya tuh entah berantas belum. Tapi dari 10 mobil low MPV yang Anda lihat di jalan raya, itu dijamin 4-nya adalah, kalau nggak Avanza ya sini, keluaran Astra. Itu adalah konsep yang angka 43%, 29, 13%, ini yang saya sebut dengan market share. Pangsa pasar. Nah, pangsa pasar. Mengapa kok? Kira-kira mengapa kok dia bisa selaris ini Avanza-nya? Kira-kira kenapa dia? Karena harganya yang relatif terjangkau, Pak. Kemudian mobil keluarga, Pak, muat banyak orang, terus modelnya lumayan mengikuti zaman. Mobil keluarga, muat banyak orang. Lah, Mbak kira apa Suzuki R3 itu nggak muat banyak orang? Harganya terjangkau. Ini, Pak, yang paling banyak jadi pertimbangan tuh harga purna jualnya tuh masih banyak diminati, Pak. Nah, itu yang lebih oke, bos. Harga jual kembali. Karena kan orang Indonesia itu kan mikirnya, ini kalau saya jual lagi nanti bagaimana? Mobil itu sebagai alat investasi. Ya, itu yang saya tuh garuk-garuk kepala itu juga begitu, Pak. Loh, mobil kok dipandang sebagai alat investasi, loh. Nggak bisa, bos. Mobil itu adalah liabilitas, alias bukan aset mobil itu. Karena begitu Anda keluar dari showroom, harga mobil sudah berkurang 40%. Baru keluar dari showroom itu. Dari mobil baru berubah menjadi mobil second, itu sudah jatuh 40%. Tapi karena Indonesia itu orangnya, kalau dijual kembali harganya bagaimana nih? Itu yang anggapan yang, ini lagi-lagi pinternya Toyota marketing. Itu yang nggak pas. Tapi justru itu yang bisa dikejar oleh Toyota sama, ya Astra lah ya. Astra lah. Toyota sama Daihatsu. Jual kembali ya, mereka tuh jual kembali itu kencang banget. Kalau Anda mobil 88, itu kan showroom mobil bekas punyanya Astra. Itu kok jangan dikira dia itu sebagai alat untuk jual mobil bekas, bukan. Tugas utama mobil 88 itu adalah untuk mengendalikan harga jual kembali mobil bekas keluaran Toyota. Keluaran Astra deh, keluaran Astra. Supaya nggak dropnya nggak terlalu jauh, Pak. Dia pegangi pakai mobil 88 itu. Produknya begitu. Nah, ini yang membuat kan calon konsumen, orang mau beli mobil kan mikirnya begitu kan. Ini kalau saya jual lagi lakunya berapa? Nah, ternyata Toyota sama Daihatsu itu tahu itu. Dia bilang bahwa
oh ini loh, ini kalau beli punya saya, kalau dijual kembali, harga jual kembali itu tetapnya mantap sekali, tetap oke gitu. Padahal kalau Anda lihat Avanza itu ya tidak nyaman-nyaman amat gitu ya. Suspensinya juga nggak nyaman dibandingkan dengan Nissan Livina itu jauh banget itu. Empukannya itu jauh banget. Terus kabin itu kalau disalip mobil itu suara mesin yang mobilnya itu masuk ke dalam kabin. Suara mesin itu masuk ke dalam kabin, jadi dia itu tidak nyaman di dalam itu. Kalau dibandingkan dengan adiknya si Calia itu, suspensinya itu kalah nyaman itu kalah nyaman. Tapi dia tetap kayak gitu karena harga jual kembali. Orang Indonesia kan maunya itu, harga jual kembalinya itu tinggi. Nah, itu yang dipenuhi oleh makanya dia bisa 43%. Padahal apalagi yang merek yang ditempeli stiker TRD. Ada yang tahu singkatan TRD? Karena ada mobil singkat ditempeli stiker TRD. Itu stiker dari pabrik itu. Stiker dari dealer itu ada TRD-nya. Pak Guru, apa Pak Guru? Singkatnya TRD, Pak Guru. Toyota Racing Development. Toyota Racing Development. Iya. Salah, Bos. Apa, Pak? Itu bukan Toyota Racing Development. Itu singkatan dari Toyota, tapi rakitannya Daihatsu. Serius. Apa sih itu betul yang bikin Toyota? Bukan, apa itu yang bikin Daihatsu itu. Terus sama tadi adiknya si Calia ya, itu yang bikin juga Daihatsu. Ras, Daihatsu itu yang bikin, itu bukan bikinan Toyota itu, salah itu. Makanya TRD stikernya Toyota tapi rakitan Daihatsu. Begitu keluar Daihatsu ditempeli merek Toyota, jebret, kasih harga yang mahal, dibeli sama orang Indonesia. Kan hebat kan? Pinter banget dia. Karena memang Daihatsu itu adalah anak perusahaannya Toyota. Jadi sama seperti Kia itu anak perusahaannya Hyundai. Jadi Kia itu dibeli oleh Daihatsu itu juga dibeli oleh Toyota. Toyota itu dia tidak membuat mobil yang ecek-ecek, quote-unquote ecek-ecek ya. Mobil paling murah yang dia bikin itu adalah Livina, Innova, itu yang paling murah dia bikin. Juga itu dia nggak bikin lagi, diserahkan kepada Daihatsu. Dia hanya rebates buatan Daihatsu aja. Itu TRD, Toyota tapi rakitannya Daihatsu. 43%. Mengapa kok dia bisa 43%? Karena Toyota sakti bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh konsumen, yaitu apa? Harga jual kembali. Nah, itu. Makanya gini, nanti dalam pelajaran ini kita akan mencoba untuk melihat seberapa sakti properti yang kita nilai itu. Kalau kita percaya bahwa properti yang kita nilai itu sakti amat sehingga dia itu bisa memenuhi kebutuhan who is the most likely user atau purchaser, ya nilai dia bakal tinggi. Sebaliknya kalau kita tahu bahwa properti kita itu tidak sakti amat, kayak tadi, ini masih HGB kok, malah masih gire, itu kan nggak sakti. Orang konsumen maunya hak milik kok gire, ya nggak mau lah saya, nggak jadi beli kan, nilainya juga akan rendah Pak. Gitu. Nah ini kita akan melihat bagaimana kita bisa melakukan hal itu. Basisnya adalah ini tadi basisnya. Ini basisnya Pak. Productivity analysis. Dasarnya itu ada di situ dasar. Saya pernah ini nggak terlalu penting itu aja. Makanya ini di dalam properti kalau di bukunya Fanning itu namanya adalah capture rate yang nyebutnya itu. Tapi marketing biasanya mereka menyebutnya market share atau pangsa pasar. Juga nyebut dengan market penetration, penetrasi pasar. Pak Guru tahu artinya penetrasi, Pak Guru? Penetrasi tahu? Dorongan gitu kan Pak. Jadi baguslah Pak Guru tidak terlalu memahami artinya penetrasi. Jadi ada yang tahu artinya penetrasi? Wah, biasanya cowok-cowok nih yang senyum-senyum kalau dengan penetrasi. Kayaknya si Faisal juga tahu tuh maknanya penetrasi, dia senyum-senyum. Ya, ini hanya untuk cowok-cowok saja, cewek-cewek. Tutup telinga aja makna penetrasi. Jangan didengarkan. Penetrasi pasar. Itu apa namanya? Kata lain. Tapi nanti kalau Anda misalkan baca laporannya, taruhlah Jones Lang LaSalle gitu ya, terus melihat capture rate itu artinya adalah ini 43% ini artinya.
capture rate turun, berarti dia yang laku semakin lama semakin dikit. Market share-nya dia semakin lama semakin turun. Nah itu. Ini apa nih? Oh, subject capture. Nah ini. Ada yang namanya market capture rate, ada yang namanya subject capture rate. Nanti akan kita diskusikan secara bedanya seperti apa. Market capture rate itu kita melihatnya dalam konteks makro ya, konteks makro. Kayak tadi ini. Nah ini adalah ini kita seperti ini kita subject capture rate ini, karena kita fokusnya adalah kepada Toyota Avanza. Lawannya adalah Honda Mobilio, lawannya adalah Suzuki R3, lawannya adalah Chevrolet Spin. Nah, gitu-gitu. Ini subject capture rate karena kita melihat spesifik pada jenis mobil tertentu. Ada juga market capture rate. Kalau market capture rate itu dia sebetulnya dari berbagai macam jenis mobil di Indonesia, ada SUV, ada sedan, ada MPV. Itu MPV itu berapa persen? Nah, kalau itu yang seperti itu modelnya adalah market capture rate. Jadi kita melihatnya global, makro tanpa menyebut spesifik tertentu. Nah, ini kalau dalam konteks seperti dia seperti ini. Kita akan kembali kepada contoh tadi rumah seperti tersebut. Anda diminta untuk ini konsepnya adalah subject capture rate ya. Subject capture rate. Anda diminta untuk menilai rumah tipe 360. Anda sudah datang ke lokasi, kunjungan lapangan melihat, bentuknya kayak gini, modelnya seperti itu, lokasinya di sini, koordinatnya di mana, dan ketahuan, catat semuanya itu. Karena Anda penilai yang baik, Anda akan bertanya, rumah kayak gini, siapa sih yang mau beli? Who is the most likely user? Who is the most likely purchaser? Itu yang Anda tanyakan. Pertama kali itu. Yang mau beli ini siapa? Rumah model ini. Cara jawabnya adalah yang paling gampang tentunya adalah nanya. Ditanya, nanya siapa? Ya nanya orang sekalian. Anda cari orang yang lagi cari rumah. Terus Anda tanya, diwawancarai. Bahasa kerja diwawancarai. Anda tarik itu orangnya, terus, Mas, ini saya mau nanya nih, apa Pak? Ini ada dia nih, ini kalau sampai mau jawab, tak beliin es krim. Wah, masa sih mau aja buat beliin es krim, supaya nggak mau, saya mau aja beliin es krim. Ini kan saya minta ya, kalau es krim, Pak, beli es krim. Apa yang harus saya bantu? Ini Pak, saya mau nanya. Kira-kira, Bapak beli rumah Pak? Cari rumah? Iya, ini saya lagi keliling-keliling ada rumah. Ini keluarga saya baru datang. Kita masih ngontrak nih, tapi kontrak saya mau habis minggu depan ini, saya harus cari rumah sekarang. Kalau bisa yang sudah ready stock deh, biar kita bisa langsung masuk. Dulu saya juga udah ada, Mas. Siap nih, kemarin habis jual warisan, sudah ada, tinggal langsung bayar, beres. Nah, kebetulan nih Pak, Bapak cari rumah kan. Ini ada rumah tipe 3672. Coba Bapak lihat-lihat, mau nggak Bapak kalau beli rumah ini? Mikir orangnya kan, anak saya cuma satu, istri saya baru satu. Berarti satu orang, satu keluarga, cuma 3 isinya. Nah ini kamarnya ada berapa? 2 Pak. Kamarnya ada 2. Cocok berarti. Untuk saya sama istri saya bergumul di kamar utama, anak saya tak suruh tinggi di kamar sebelah. Pas sih, 2 cukup. Oke Pak, saya mau rumah ini. Nah, cocok. Nah, terus Anda mikir lagi, wah ini, karena kan Anda sebenarnya nggak mau jual, nanya aja. Nah, yang mau survei aja. Nah, oke Pak, kalau begitu, mari kita ajak lagi. Loh, kemana lagi sekarang? Loh, sana ke ujung. Ujung juga ada rumah lagi, Pak. Ditanya. Kalau ini, Pak, kalau ini mau nggak Bapak beli? Ini apa? Ya sama, 3672. Kamarnya sama. Cuma ini agak di pojok, Pak. Jadi tanahnya lebih luas dikit. Ya, tapi dikit aja, tapi nggak banyak, cuma dikit doang. Tanah sudut ini, Pak. Harganya ya sama Pak, cuma nambah tanahnya, kelebihan tanahnya aja, cuma 2 meter sih. Oh, gitu. Mau Pak saya Pak? Mau Mas. Berarti apa? Ditawari rumah ujung, dia mau juga. Berarti rumah ujung itu mampu memenuhi needs dan wants si calon pembeli. Jadi rumah ujung itu sebanding dengan properti yang sedang kita miliki. Nah, makanya kemarin kan Anda belajar kepada yang namanya tingkat kesebandingan ya. Pada pengantar penilaian properti itu ada pendapatan metode penilaian dengan menggunakan perbandingan data pasar. Anda belajar
teknik perbandingan kan? Membanding-bandingkan, ya enggak? Iya atau tidak? Iya, Pak. Ada semua. Ya, itu kan tadi belajar itu kan. Sebetulnya ada bandingan itu bukan kok luasnya, terus apa catnya warna apa, terus satunya bata, satunya hebel, terus gentengnya satunya keramik, satunya beton. Bukan itu yang dibandingkan. Tapi yang dibandingkan itu adalah mampu nggak dia itu memenuhi keinginan, kebutuhan si calon pembeli. Kalau mampu, berarti kalau si pembeli ditanya, ya mau, berarti itu sebanding. Nah, kan dia juga, kan kita juga mikir kan, dia itu kan tentu juga mikir, saya bisa bayar apa enggak sih, kuat bayar apa enggak sih. Makanya purchasing power dia main juga di sini. Kita anggap purchasing powernya kita sudah given. Berarti rumah di ujung jalan itu juga ajak ke belakang. Ini mau enggak? Sama enggak dengan yang tadi? Sama, kurang lebih sama. Ya udah mau. Berarti properti yang di belakang dengan properti yang di ujung jalan itu sama dan sebanding, kongruen dalam bahasa matematika. Berarti itu bisa sebagai data pembanding. Terus Anda ajak ke depan, ke dekat pintu gerbang masuk. Kalau ini mau enggak, Pak? Luasnya sama, tanahnya sama, bangunannya sama. Tapi ini bedanya dia tuh lokasinya di pinggir jalan, dekat gerbang. Orangnya mikir, waduh dekat gerbang. Padahal ini klaster. Pintu masuk orang ya dari gerbang itu. Pasti rame. Warga masuk di situ. Terus tukang ojol juga masuk di situ. Tukang mie ayam juga masuk lewat situ. Tukang roti juga masuk lewat situ. Tukang sampah juga masuk lewat situ. Wah, maling juga masuk lewat situ juga. Maling rampok gitu. Rame berarti. Wah, cocok nih, Pak. Terus nengok sebelah, sebelah ini kok ada pasar di belakang saya. Waduh, lebih ngeri lagi. Pasar tempat kumpulnya preman nih. Wah, tempat kumpulnya sampah di pasar. Waduh, ya. Nengok lagi, waduh, kok ada sekolah. SD, SMP, SMA. Wah, makin ramai aja di daerah sini kan. Pasti macet ini kalau pagi. Nah, sekolah pada datang, siang juga bakal macet juga. Nah, yang enggak deh, Pak, kalau di sini, Pak. Loh, kenapa, Pak? Kan sama. Ramai sini, Pak. Sama yang sepi. Berarti rumah yang di dekat gerbang itu tidak sebanding, Pak, karena dia tidak mampu memenuhi keinginan, kebutuhan si calon pembeli. Dari 3 pembanding yang Anda tawarkan, hanya 2 yang sebanding. Yang satu tidak. Ini semua Anda lakukan dalam proses yang dinamakan dengan productivity analysis. Anda ngelihat lokasi, ada yang ngelihat lokalitas, Anda ngelihat plus minus, terus dihubungkan. Productivity analysis. Banding pertama dan kedua, ujung jalan sama belakang, itu sakti, Pak, sama saktinya. Yang di depan itu nggak terlalu sakti. Karena dia lokasinya rame, nggak cocok, nggak terlalu sakti. Karena nggak mampu memenuhi kebutuhan semua konsumen. Productivity analysis. Nah, sekarang Anda kembali kepada 3 properti kan, 3 rumah kan. Rumah yang sedang dinilai di belakang sama di ujung jalan ada 3 rumah. 3 rumah yang mempunyai kesaktian yang sama, masing-masing mempunyai kemampuan yang sama di dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Kalau Anda kembali ke pelajaran statistika, kira-kira peluang bagi si orang itu, bagi rumah itu untuk dibeli oleh si orang tadi berapa persen? Ke rumah. Sama persis. Berapa persen peluangnya dari ini? Kembali ke pelajaran statistika. 1/3, Pak. 1/3, Mas. Nah, betul, 1/3, 30%. 1/3. Itu adalah capture rate. Itu adalah pangsa pasar. Itu adalah market penetration. 1/3. Berarti apa? Kemampuan si properti di dalam memenuhi kebutuhan, keinginan si calon pembeli itu 30%. Berarti ini capture ini kan nangkep ya. Kemampuan si rumah dalam menangkep maunya si konsumen, dalam menangkap calon konsumen itu cuma 30%, karena ada 3 properti doang yang sama persis. Kalau yang depan itu mau kita jadiin 1 juga, dia nggak 30% lagi dia lebih rendah dia.
lebih rendah ya, mungkin cuma 10% mungkin. Jadi 10% diambil sama depan, 90% dipegang oleh yang tiga properti ini. Jadi market capture-nya adalah yang di ujung itu 10%, yang 3 properti ini 30%, total 100%. Nah itu yang subject capture itu seperti itu. Nah, ada market capture, ada subject capture. Ada market itu yang fungsinya panjang, konteksnya luas, dan ada subjek yang langsung kita fokus kepada rumah yang sedang kita lihat. Nanti kita akan melihat ngitungnya bagaimana. Nah, sampai di sini kira-kira jelas nggak konsep market share, capture rate dan segala macam? Jelas kan ya? Jelas, Pak. Seperti itu ya. Nanti definisinya silakan Anda baca di buku. Saya tidak mengulangi definisi, silakan baca sendiri. Tapi maksudnya itu seperti itu. Konsep capture rate. Ini nggak terlalu penting. Nah, ini. Long term, short term. Nah, jangka panjang dan jangka pendek. Ketika di siklus pasar properti minggu lalu, Anda sudah melihat yang naik turunnya. Nah, pada kondisi tertentu dia di atas wajar, kondisi lain dia ada di bawah wajar. Ketika dia sudah over value dan ketika dia under value. Ini dibandingkan dengan dia ini apa namanya market value dia, nilai wajarnya, yang garis tuh. Yang kemarin minggu lalu kita berupa garis. Nah, itu adalah nilai wajar dia. Pada kondisi tertentu dia bisa under value dan kondisi tertentu ada over value. Kalau under value dia berarti buyer's market. Kalau over value berarti dia seller's market. Sekarang ini kan kelihatannya berupa under value. Kemarin saya baca ada beberapa di detik, apa gimana ya? Banyak pemilik rumah di Pondok Indah dan daerah Menteng, daerah yang punya orang-orang kayak top itu, ngobrol rumahnya, ngobrol. Harganya berapa? 10 miliar. Ngobrol kok 10 miliar. Ngobrol itu ya kayak Giant itu sekarang ngobrol barangnya itu Giant itu ngobrol. Dan itu rumah ngobrol kok 10 miliar, dan ngobrol lagi positif. Ya dari harga pasarnya itu, jadi nilai pasarnya biasanya itu 20 miliar, kok sekarang 10 miliar nih bro, itu kan berarti ada apa ini? Ada apa ini? Nah itu kemarin si wartawannya bilang bahwa masih belum tahu penyebabnya apa kok orang rame-rame jual rumah yang di Pondok Indah sama Menteng. Masih belum, karena yang ngejualin kan itu ya, apa namanya, agent, web, terus segala macam itu lah ya, yang jualin itu. Ada beberapa penjelasan yang disampaikan bahwa kemungkinan itu adalah perusahaan pemilik bos-bos itu ya, bos pengusaha itu, terus dia lagi kesulitan modal, kesulitan usaha, jadi asetnya dia lepas. Gara-gara COVID ini, nah, dia bilang seperti itu. Tapi spekulasi kan, maksudnya spekulasi itu ya, dugaan, hipotesis ya, bahasa keren hipotesis, dugaan saja. Kemungkinan karena dia pengusaha, terus dia lagi kesulitan duit, gara-gara COVID, ya dia jual aset. Kemungkinan begitu kan. Ini berarti kan menunjukkan bahwa dia buyer's market ini. Ke bawah itu yang kemarin saya lihat di analisis pasar itu kita lagi dalam posisi turun gitu, jatuh gitu. Gara-gara COVID semakin dalam jatuhnya, bukannya kok recovery, harusnya kan 2021 sudah mulai recovery, tapi enggak, ini malah semakin dalam jatuhnya. Semakin lama nih kita kemungkinan 2022, 2023 kita baru recovery loh, kemungkinan. Saya kok nggak yakin ya 2021 itu selesai itu. 2022 itu paling cepat itu baru bisa recovery. Paling cepat itu. Nah, kemarin ketika baca berita itu ya, wah ini berarti masih terkait dengan ini, betul ini penjelasannya karena dia butuh duit. Jual BU. Nah, itu yang menyebabkan fluktuasi harga dalam jangka pendek ini harus kita pertimbangkan. Maksudnya gini, dalam penilaian itu fluktuasi harga jangka pendek itu bisa berpengaruh, tapi pengaruhnya tidak terlalu besar. Artinya gini, yang lebih kita perhatikan itu adalah naik turunnya pasar dalam jangka panjang. Jadi yang 10 tahun. Yang kita perhatikan itu di situ.
memang dalam jangka pendek itu bisa berfluktuasi gitu ya. Nah, kita akan kadang-kadang pada sellers market itu kemarin Anda sudah lihat ditandai dengan orang tuh rame-rame bangun properti. Orang tuh bangun karena propertinya kan mahal, sewa mahal, orang jadi masuk itu. Sehingga akibatnya apa? Supply itu berlebih. Akibatnya okupansi rate-nya jadi rendah. Nah, jika supply terus masuk, semakin lama semakin rendah itu. Semakin rendah. Sehingga sewa juga turun. Karena kebanyakan supply. Kemudian diikuti dengan developer ngelihat, ini kok nggak bagus nih, stop dulu deh bangun. Supply berhenti. Lama-lama naik lagi pelan-pelan. Nah, ini kan kayak gini, ini kan fluktuasi jangka pendek. Nah, jangka pendek ini penting juga sih, perlu juga sih pertimbangan sih, cuman tidak terlalu. Kalau Anda sebagai penilai itu kita fokusnya kepada fluktuasi yang sifatnya jangka panjang, capture rate yang sifatnya jangka panjang. Karena dia itu hanya kalau jangka pendek itu hanya sekedar untuk ya kalau ada yang bangun terus orang masuk nambah stok kan berarti dia turun setahun turun, tapi tahun depan nanti dia mungkin bisa berubah lagi. Jadi yang ini yang kadang-kadang walaupun kayak Pondok Indah tadi itu termasuk fluktuasi jangka pendek. Tahun depan kemungkinan sudah jangankan tahun depan, akhir tahun ini kemungkinan nggak ada lagi. Ya cuma kemarin juga cuma sekali itu aja, sekali ini aja dia melakukan obral rumah. Bahasanya wartawan tuh obral tuh pas itu. Harganya masih tinggi banget. Nah itu yang dimaksud dengan jangka pendek. Dia bisa kalau tergantung siklusnya, kalau siklus pasar terus lagi pada masa sellers market, ya capture rate-nya juga akan gimana ya? Dia bisa beda dengan seharusnya itu. Dia bisa menekan occupancy rate. Dan sebaliknya kalau pasar lagi buyers market, harga murah, orang akan masuk. Berarti dia akan meningkatkan occupancy rate. Nanti akan kita lihat seperti apa. Nah, cara kita mengestimasi capture rate atau akan lebih menggunakan kata kesaktian itu. Cara kita untuk menganalisis tingkat kesaktian properti yang sedang kita ambil itu ada dua macam cara. Kita bisa pakai total demand dan kita bisa pula pakai yang namanya new demand. Mana yang kita pilih? Yang kita pilih itu berdasarkan productivity analysis. Ini kriteria pemilihan kita. Dari productivity analysis ini kita akan tahu. Oh, ternyata rumah yang kita milih ini sakti. Dalam kalau mau jual cepat sekali nih lakunya. Sama seperti ini, rumah kita pegang sebelum. Oh, ini cocok nih. Orang maunya lokasi strategis, tidak terlalu rame, hak milik, nggak terlalu luas supaya menyamakan dengan daya beli dia. Ambil. Sakti berarti kalau menurut kita itu. Berarti apa? Kemampuan si properti itu dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan calon pembeli besar. Capture rate-nya besar. Gitu. Itu dapat kita ketahui dari kita melakukan productivity analysis. Setelah kita menganalisis lokasinya, kita menganalisis fisiknya, kita menganalisis sertifikatnya, kita aduk-aduk dia itu dekat dengan mall apa tidak, kita aduk-aduk bagaimana dengan keamanan, kita gali semuanya, kita sampai pada kesimpulan bahwa properti yang kita minta ini mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Sakti dia, kalau dijual dijamin cepat laku. Sebaliknya dari sini kita tidak tahu bahwa ini kok cuma girik. Konsumen itu loh nyarinya hak milik, nah, ini cuma girik berat. Dan seberapa sakti itu. Itu hasil dari productivity analysis. Kalau kita tahu bahwa properti kita ini sakti, maka kita yakin bahwa dia akan cepat terjual. Berarti kita optimis. Kalau kita optimis, kita akan menggunakan teknik yang disebut dengan new demand, total demand.
Ini kita akan menghitung capture rate berdasarkan total demand. Karena kita positif, optimis, cepat laku. Sebaliknya kalau kita tahu bahwa kok cuma gini, wah, nah ya ini kan, kok cuma gini. Ada orang maunya hak milik. Jadi properti kita nggak terlalu canggih ini. Kalau dijual, orang melihat banyak. Sertifikatnya belum sertifikat ya Pak, ini baru gini. Wah mundur dia. Kemampuan properti dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen agak kurang, Pak. Sehingga demandnya juga agak turun. Nggak terlalu sakti si properti ini di dalam menarik minat konsumen untuk beli. Berarti kita melihat properti ini tidak terlalu optimis. Karena tidak terlalu optimis, ya berarti kita kayaknya ngitung capture-nya kita pakai demand. Karena kita melihat bahwa tidak terlalu optimis kita. Melihat properti itu loh, nggak terlalu yakin dia cepat terjual. Posisi seperti itu kita berarti pakai new demand. Mana pakai new demand? Nah ini demand. Kalau basisnya total demand, ini kita itu beranggapan bahwa properti ini ya kuat sekali dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi kalau enggak ya kita pakai ini. Detailnya akan kita lihat di Excel aja kali ya, lebih enak ya. Saya akan ngeliatin Excel. Loh, kok ini? Sudah ke Excel? Udah, Pak. Ya, Pak. Ya, udah ya, oke, sip. Nah, sekarang kita lihat ini Excel. Kita akan lihat total demand dulu. Ada di sini. Total demand. Ini file sudah saya masukin LMS ya. Nanti kalau Anda mau melihat rumusnya ya silakan dibuka di LMS. Silakan dilihat-lihat. Tapi harus saya sampaikan bahwa itu nggak terlalu penting. Rumus-rumus nggak terlalu penting. Yang lebih penting adalah filosofi mengapa kok Anda harus pakai total demand dan kapan Anda pakai ini demand. Ini semuanya mengakarnya kepada productivity analysis. Kalau dari hasil productivity analysis Anda yakin benar properti ini cepat laku, ya pakai total demand. Sebaliknya kalau Anda kok kacau ini, demand berarti dipakai. Itu yang paling penting. Kalau mengenai rumus-rumusnya sih, ya silakan, cuma sekedar rumus. Saya akan mulai dari total demand dulu ya. Ini maksudnya apaan sih? Oh ini yang ini Anda diminta untuk konteksnya adalah kantor. Konteksnya Anda diminta untuk menilai kantor. Kantor itu kan income producing property ya, menghasilkan duit. Maka penilaian yang paling pas dengan menggunakan pendekatan apa? Pendapatan, Mas. Karena kantor disewakan. Kayak jangan bayangkan kantor itu kayak kantornya BAK di stan itu ya. Kantor itu seperti Anda melihat yang kemarin apa yang kita pakai belajar itu Paxson. Ya, Paxson. Kantor itu kayak Paxson gitu. Jadi ada orang membuat kantor itu disewakan. Paxson. Bukan kayak kantornya direktur PKN STAM itu kan. Bukan seperti itu. Itu apa itu? Enggak seperti itu. Yang konteks kita ini adalah kantor yang disewakan. Paxson. Ya contohnya Paxson. Dan banyak contoh lain lagi. Seperti itu, konteksnya seperti itu. Anda diminta untuk nilai kantor. Anda kunjungan ke lokasi, Anda datang ke lokasi, terus ketemu sama manajer, ya, property manager di kantor itu. Terus ngobrol, diskusi, wawancara, kan? Ternyata ini hanya luasnya berapa ini, Pak? Oh, ini luasnya 600.000. 600.000. Juga nih, Pak. Oh, terus kok 600.000 sih ya? Ini
Total luasnya, ya, total luasnya 600.000 Pak. Yang disewakan ada berapa Pak? Yang disewakan kita ini 100.000 ya. Kok siapa ya Pak? Dia sebagian dipakai sendiri sama yang punya. Maksudnya ternyata ada Jaya Properti yang punya, Pak dipakai sendiri sama Jaya. Nah, dan kita sewakan cuma 100.000 Pak. Sedikit ya, sewakannya sedikit. 100.000. Terus yang laku disewa berapa? Yang laku disewa ternyata cuma 68.000. Ini hasil kunjungan lapangan Pak. Itu total luas yang disewakan itu adalah 62.000 meter persegi. Yang disewakan itu adalah 100.000 meter. Yang laku disewa itu 68.000 meter. Yang laku disewa. Anda tahu dari mana? Yo, karena Anda kunjungan lapangan. Nah, Anda kunjungan lapangan, kalau lihat di lapangan, ngobrol langsung dengan si yang jaga di situ. Anda tahu bahwa cuma 68.000 kok yang laku. Berarti dari 68.000 yang laku, ini total luasnya adalah 100.000, berarti subject occupancy rate-nya adalah 68 dibagi 100.000 alias 68%. Ini subject occupancy rate. Yang laku itu 68.000 dari 100.000. Itu 68%. Nah, subject occupancy rate begitu. Kan bagaimana kalau market occupancy rate? Nah, ini berarti Anda melakukan analisis pasar. Anda kemudian tahu bahwa ada demand, ada permintaan atas 270. Salah nih maksudnya. Nah, ini yang betul. Nah, ini salah saya. Nah, ini yang pas adalah ini. Enggak sesuai. Ya, ini. Ini yang lebih pas. Nah, luas propertinya 19.500, yang laku disewa itu 5.000. Berarti subjek occupancy rate-nya adalah 5.000 dibagi 19.000 alias 25%. Marketnya bagaimana? Anda menggunakan analisis permintaan, pakai itu apa namanya, economic base gitu. Tahu bahwa ternyata di dalam pasar tahun ini itu mereka perlu 100.000 meter persegi ruang kantor. Perlu seperti itu. Terus Anda juga dapat hasil bahwa akan diperkirakan tahun depan naik 500 meter. Terus naik lagi 600 meter. Terus naik lagi 1.000, stabil terus sampai tahun ke-10 1.000 terus. Nah, itu anunya seperti itu. Kenaikannya seperti itu. Nah, ini adalah demand-nya. Sekarang ini ada 100.000. Terus subjek itu yang laku adalah 500.000 di kantor yang kita itu, yang laku adalah 500.000. Berarti kontribusi kantor kita terhadap total market untuk kantor adalah sebesar 5%. Asalnya dari 5.000 dibagi 100.000. Nah, 5%. Kontribusi kita itu 5%. Anda keliling-keliling, melihat ke lapangan. Cek yang kantor yang sekarang sudah ada. Itu berapa? Oh, yang sudah ada sekarang ada 300.000 yang disewakan. Ngecek lagi, ada nggak yang dalam proses konstruksi? Oh, nggak ada. Berarti tambahnya adalah 0. Oke, berarti 300.000. Berarti market occupancy rate-nya berapa? Yang dicari itu 100.000, yang ada 100.000. Berarti 33%, sepertiga. Jadi 100.000 dibagi dengan 300.000 ketemulah sepertiga. Itu adalah market occupancy rate. Untuk subjek, occupancy rate-nya adalah sebesar 25%. Asalnya dari 5.000 dibagi dengan 19,5. Kontribusi subjek terhadap total properti market itu 5% saja. Asalnya dari 5.000 dibagi dengan 100.000. Dari 100.000 yang nyari kantor, itu cuma 5.000 doang yang nyewa di tempat. Berarti kan berapa? Cuma 5% doang kontribusi kita. Tidak banyak. Tapi seiring dengan meningkatnya waktu, nanti akan berubah. Hasil dari
productivity analysis, kita tahu bahwa kok cuma 5.000 sih? Ini seharusnya dia bisa naik nih. Minimal 15%, 10% dapat ini. Itu hasilnya dari productivity analysis itu. Berarti Anda nanti bilang bahwa tahun 2022 atau 2023 itu sudah mulai naik. Tapi untuk 2021 sekarang dan tahun depan itu nggak berani. Makanya di sini tetap 5%. Nggak banyak ini. Cuma sedikit ya naik. Cuma 650 saja. Kalau kita ngitung dari total demand, ini kan kita bilang 5% nih ya. Jadi kita ini adalah hasil dari productivity analysis, Pak. Jadi Anda melakukan langkah pertama tadi. Seberapa analisis, seberapa sakti kantor Anda itu. Anda ketemu 5%, 10 dan seterusnya. 15%. Ini berarti, kita kan ngitung dari total demand, tapi kita tahu bahwa dari hasil ini kita positif terus nih. Oh, bagus nih. Kita ngitung dari total demand berarti, karena kita merasa oke dengan kita nilai. Sakti, kok seperti ini. Kalau kita merasa optimis, hasilnya seperti itu, kita ngitungin dari total demand. 5% dikalikan dengan 100.500. Ini asalnya dari ini ditambah ini. Ditambah naik 500.000. Ini dapatnya dari analisis demand. Ini tambah ini, ketemulah ini. Dikalikan 5%. Dikalikan dengan ini. Sehingga ada kenaikan sebesar inilah yang naik. Nah, ini adalah kenaikannya itu. 5.020 ini. Yang market share Anda naik. Jadi asalnya 5.000 naik menjadi 5.020 ini. Yang tersewa 5%. Kontribusi kita tetap 5%. Dari total demand yang sebesar 10.500. Tahun berikutnya naik menjadi 10%, berarti 10% kali 101. 101 asalnya dari 100 tambah dengan 6,5. 6,5 ini muncul dari analisis demand. Sehingga ketemu 101 dikalikan dengan 10%. Ini muncul dari analisis produktivitas, maka kita dapat market share sebesar 10.115. Berarti kalau luas properti subjek adalah 19,5, maka okupansi rate subjek adalah sebesar 50%. Asalnya dari 10.000 dibagi dengan 19.500, 51. Dan seterusnya naik terus. Nah, ini naik terus. Sampai terakhir di tahun ke-10 dia ketemu angka 84%. Jadi occupancy rate untuk properti subjek di tahun ke-10 adalah sebesar 80%. Ini yang kita cari, Pak. Nah, ini yang kita cari. Jadi hasil ulek-ulekan ini yang kita tuh pengen tahu subjek occupancy rate. Terus gunanya apa coba? Gunanya kalau ini, Pak. Anda masih ingat kalau tadi kan kita menilai properti kantor menghasilkan uang. Berarti income producing property. Berarti nilainya pakai pendekatan apa tuh? Pendekatan apa? Pendapatan, Pak. Pendekatan pendapatan. Tekniknya apa? Anda pernah mendengar teknik yang namanya discounted cash flow? DCF? Pernah dengar, Pak. Waktu di PPP. Ya, kan di pengantar penilaian properti kan? PPP. Betul, Pak. Itu kan Anda pakai pendekatan DCF. Itu kan begini. Income. Taruhlah dia luasnya kan begini ya. Misalkan luasnya supaya gampang 100 itu. Ini apa hubungannya dengan nilai properti ini? Kaitannya seperti ini. Supaya gampang, sewanya itu per meternya misalkan 10. Berarti pada tahun ke-0 kita akan mendapatkan ini dikalikan dengan income-nya kan begini.
Sewanya begini. Terus ini dikurangi dengan biaya-biaya. Oh, ini biaya dulu. Ya, bisa lah ya. Yang disewa adalah ini berapa nih? 100 meter persegi, meternya 10, berarti total 100.000. Occupancy rate berapa persen? Nah, ini berapa persen? Ini kan tahun ke-0 ya, sorry. Ini tahun ke-0. Tahun ke-0 itu terus sampai ke 10. Pas. Sama biar gampang. Terus itu. Occupancy rate-nya kita ngambil dari sini tadi loh. Dari sini kita ngambilnya. Ini kita ambil occupancy rate-nya. Occupancy rate-nya lebih. Berarti bersih. Ya nggak bersih sih. Bersih sama dengan ini dikalikan terus ada biaya taruhlah berapa persennya, misalkan 20%, berarti kalau begitu 20% kalikan seperti ini. Netnya itu kan ini dikurangi dengan biaya. Nilai kan hanya untuk NPV aja. Karena cap rate-nya adalah 11% gitu ya, misalkan kan hasilnya ada seperti ini. Conversion dengan terakhir dibagi properti ini. Nah, nilai properti adalah 11.000. Ketika kita menggunakan pendekatan, kita yakin bahwa dia itu seperti ini. Ini kita ini. Sebaliknya, kalau kita tahu hasil dari productivity analysis, kita tahu bahwa nggak terlalu bagus ini properti ini, kantornya nggak terlalu bagus, umurnya dia sudah tua, liftnya buatan Otis tahun 80-an, udah gertek-gertek, cuma bisa menampung 5 orang, kalau diisi 6 orang dia udah bunyi titit-titit, sprinkler ada yang fungsi, ada yang enggak, hidran cuma ada 1, pada segitu gede, kan kemampuan dia untuk memenuhi keinginan konsumen kan sedikit. Jadi kalau begitu kita nggak berani nih optimis seperti new demand, total demand, kita harus konservatif. Caranya kayak gini, seperti kita nggak jago-jago amat, ini yang kita nilai ini. Kita merasa tidak terlalu optimis. Kita melihat bahwa subjek yang kita nilai tidak terlalu sakti. Kemampuan dia dalam memenuhi kebutuhan si calon penyewa itu nggak oke-oke amat. Jadi kita menggunakan teknik estimasi yang berbasiskan new demand, bukan total demand. Kalau new demand, itu cara kita menghitung market share itu tidak dari sini, Pak. Tapi basisnya adalah dari sini. Ini yang kita sebagai dasarnya. Sehingga hasil proyeksi occupancy rate itu jadi lebih rendah. Karena kita ngitungnya ini, mana tadi? Ini kita hitung tidak dari sini, tapi dari sini basisnya. Nah, ini jadi 5%. Ini misalkan kayak gini ya, kita tidak terlalu optimis gitu. Tahun pertama tahun ke-0 kita 5% hasil dari survei lapangan. Tahun kedua kita tidak yakin bisa narik konsumen, ya kita kayaknya ya lesu nih, kita mempertahankan yang sudah ada deh, nggak bisa kalau disuruh nambah lagi. Makanya 0 di sini saya tulis, sehingga tetap 5.000.
Tahun kedua, tahun ke-0, 1, kedua. Tahun kedua kita baru bisa nambah, ada penyewa baru gitu. Nggak banyak, cuma 2% saja. Dihitung dari 1.000. Hitung dari sini, hitung 1.000%. Ini 1.000 ini tambah dengan 5.000. 2% kali 1.000 berapa? Ya 20. Tambah 5.000 berapa? Ya 5.020. Ini. Jadi total 100.000 yang demand di pasar, kita cuma bisa memenuhi 85.000 yang nyewa di tempat kita. Sehingga kontribusi kita cuma 2%. Dengan luas total 19.500 yang menghuni di tempat kita, itu okupansi rate kita adalah nggak nyampe 26%. Asalnya dari ini dibagi dengan 19,5, tambahlah 26%. Naik terus, Pak. Nah, naik terus, tapi naiknya tidak terlalu optimis kita. Sehingga nanti hasil dari estimasinya itu juga lebih hati-hati, lebih konservatif. Gitu. Nah, kalau saya bandingkan kan lebih rendah ini. Kalau saya grafikan, saya bikin grafik gitu kan begini. Ini insert ini ya seperti ini hasilnya. Anda lihat bahwa yang di atas ini adalah hasil kita estimasi dengan menggunakan total demand. Yang di bawah ini kita bahasanya new demand saja. Kalau ini kita yakin bahwa kantor yang bisa kita nilai itu bisa narik konsumen dari kantor yang lain. Nah, misalkan kita survei, selain kantor kita itu ada kantor A dan kantor B. Kalau kita basisnya total demand, kita berarti kita bisa nih ngerayu orang yang nyewa di kantor B untuk pindah ke kantor kita. Kita nih bisa ngerayu orang yang sekarang nyewa di kantor C untuk pindah ke kantor kita. Nah, karena kita tahu keren kantor kita ya. Sebaliknya kalau basisnya adalah new demand, kita nggak mempunyai kepedean yang seperti itu. Kita nggak pede amat, kita nggak terlalu pede itu. Sehingga kita mampunya itu hanya untuk menarik konsumen yang kepepet, yang lagi nyari kantor belum dapat, ya itu aja deh. Kita nggak yakin bisa narik orang yang sudah jadi tenant di B, tenant di C pindah ke tempat kita. Kita nggak yakin bisa seperti itu. Kita paling biasanya adalah Pak lagi cari kantor ya? Iya, tempat kita aja. Kenapa? Pak akan diskon mas. Nah, jadi new demand doang dari orang-orang yang lagi keliling-keliling nyari kantor. Tapi kalau dari aslinya, dari kantor A sama kantor C, ya kita nggak mampu. Makanya hasilnya adalah lebih konservatif yang di bawah ini. Ini dibentuk dari new demand, atau dari total demand. Seperti itu. Nah, masalahnya. Ini kalau kita bawa ke penilaian, kok jadi bilang-bilang. Kenapa kok mau saya bilang-bilang sini? Ini kalau saya bawa ke penilaian, Pak. Sekarang kalau kita melakukan penilaian dengan basisnya adalah new demand, apa efeknya ke nilai properti? Apa efeknya ke nilai properti? Efeknya ke sini, Pak. Ke sini efeknya. Nah, ke sini efeknya. Yang ini saya copy, saya paste ke sini. Apa efeknya ke nilai properti? Satu, Pak. Dari 11.000 menjadi 4.500. Mengapa? Karena kita tidak yakin bahwa properti kita ini mampu menghasilkan uang sebanyak ketika kondisi yang nomor 1. Basisnya dari mana? Dari predictive analysis. Nah itu yang pengaruhnya ke dalam penilaian properti. Sehingga hasil dari productivity analysis itu dapat kita pakai untuk mengestimasi ini. Nah ini. Ngaruhnya nanti ke sini. Ketika kita optimis, ketika kita tahu bahwa properti kita ini sangat sakti, berarti dia mampu menarik duit, menghasilkan uang yang banyak.
Pos ya. Net, net ini. Ini kan naik terus kita. Nah, kalau kita bandingkan ini dengan ini, kan beda. Kalau kita grafikkan kan dia begini. Hasilnya kan seperti ini. Seiring dengan yang tadi kan, ngaruhnya kemana ya? Sini ngaruhnya ke sini dia. Nah, kalau kita tahu bahwa properti kita itu sakti, maka nilainya akan tinggi. Jadi berbagai analisis. Sebenarnya kalau kita tuh hasilnya adalah tidak terlalu, itu kan nilai itu identik dengan uangnya, dengan income ya. Semakin tinggi income, semakin tinggi nilai. Semakin rendah income, semakin rendah nilai. Ini buktinya. Semakin tinggi income, semakin tinggi nilai. Semakin rendah income, semakin rendah pula nilai. Asalnya dari mana? Dari occupancy rate. Ini asalnya dari mana? Dari sini. Dari sini. Dari sini dia asalnya dari sini. Ini asalnya dari mana? Dari sini, Pak. Ini dapatnya dari mana? Productivity analysis. Nah, itu alirannya seperti itu. Sekali lagi saya sampaikan bahwa productivity analysis itu penting banget karena kita dengan menggunakan hasil itu kita bisa pakai untuk melakukan estimasi nilai properti. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Ini file sudah ada di LMS dengan nanti Anda buka lagi dan cek lagi seperti apa. Pak, maaf, Excel-nya ini belum ada di LMS ya, Pak? Ada, Bos. Itu jadi satu dengan itu, dengan materi kuliah yang ada buku, terus ada slide. Baru sampai chapter 10, Pak. Chapter 11 nggak ada? Belum ada. Ada, Pak. Ada atau belum? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Tak cek lagi deh. Sehingga saya tadi pagi udah saya upload loh. Ya, tak cek lagi deh nanti. Belum ada ya ternyata ya? Wah, ini kacau nih. Sehingga saya sudah. Ya, ini nggak apa-apa, nanti dicek lagi. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, tak stop aja sharingnya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Izin bertanya, Pak. Lanjut. Ya, mungkin agak jauh dari materi, Pak. Yang mau saya tanyakan tuh nanti pas misal kita nilai objek kan, misalnya kita mau nilai rumah kita, Pak. Nah, untuk analisis market share-nya nih, lingkupan daerahnya tuh mending sekota atau sekelurahan atau seprovinsi atau gimana, Pak? Itu, Pak, buat nyari datanya. Terima kasih, Pak. Saya tidak tahu. Kok begitu, Pak? Pertama, karena tidak tahu kondisi pasar di tempat Anda. Saya tidak tahu. Apakah sekelurahan, apakah harus sekecamatan, seprovinsi, apa mungkin se-Indonesia? Ya, saya nggak tahu. Yang tahu adalah Anda. Dari mana cara cari tahunya? Anda cek aja. Kalau misalkan nih ya, misalkan ada orang yang nyari rumah, ada mungkin ada tanya-tanya ke orang tua atau ke tetangga atau Pak Lurah, ini yang paling tahu biasanya Pak Lurah. Yang biasanya nyari rumah di tempat Anda itu orang mana sih? Ini kalau dalam bahasa kerennya kita melakukan customer spotting bahasa kerennya. Orang mana biasanya? Apakah orang kampung situ juga? Atau orang kampung sebelah, atau jangan-jangan orang dari kota lain. Nah itu seperti itu, Mas. Seperti itu. Ini yang punya info biasanya Pak Lurah atau Pak Kades yang lebih tahu biasanya. Lebih tahu. Karena kan kalau dulu itu
setiap transaksi bukan dulu, sekarang juga masih sih. Setiap orang mau jual beli rumah atau jual beli tanah itu selalu lewat kepala desa, Pak. Karena nanti dia kan yang tahu bahasa itu apa bahasanya. Riwayat tanah, nah itu dia yang tahu, Pak. Kalau di kampung saya itu di desa itu ada buku yang di situ isinya adalah bidang tanah satu, ini dulu yang punya Pak siapa itu dijual kepada siapa, ini dijual lagi kepada siapa. Nah itu ada riwayatnya, Pak, kalau di kampung saya dulu. Nggak tahu kalau di desa lain, tapi ketika saya di Magelang itu juga ada kok, mereka punya juga kok itu riwayat tanah itu, buku tanah itu mereka punya. Nah itu nanya ke situ, Anda akan tahu. Biasanya yang beli tanah di daerah sini di desa ini siapa sih itu? Dan dari mana asalnya? Ini kalau Anda kembali kepada pelajaran market delineation, itu namanya customer spotting. Nah, waktu itu kita menggunakan istilah customer spotting itu untuk mall. Orang yang ke mall itu kita cegat dulu, kita doorstop, kita tanya dari mana asalnya. Atau kita pakai kartu. Nah, kartu itu kan untuk kartu membership dulu. Member Alpha, member Giant, member segala macam itu kan bisa dipakai untuk itu. Atau orang bisa melihat pada plat nomor, atau lebih canggih lagi pakai big data. Melihat dengan baca seluler, membaca sinyal HP, itu juga bisa. Siapa yang nanya? Itu Pak Bos. Berarti kita mesti nyari data orang-orang mana yang beli perumahan di sekitar rumah kita ya, Pak? Iya, Bos. Kalau itu Anda dapat data dari mana, Bos? Karena Colliers nggak main di tempat Anda, Bos. Mohon maaf ya. Iya, Pak. Nah, itu Pak, satu lagi, Pak. Kalau semisal kita mau survei terkait preferensi masyarakat terhadap rumah, bisa nggak, Pak? Kalau kita tuh surveinya terhadap teman-teman seumuran kita, Pak, yang ya emang belum punya uang untuk beli rumah sih, cuman kan udah dapat gambaran ntar mau rumahnya kayak gimana gitu, Pak. Boleh nggak gitu, Pak? Oh ya bisa aja. Bisa aja. Bisa aja. Nggak masalah, bisa aja, Pak. Cuman ini, apa manfaatnya survei? Apa tujuan Anda melakukan survei itu apa? Nah, ini harus diambil dulu, harus dipastikan dulu. Tujuan Anda melakukan survei ini apa? Kalau tujuan Anda melakukan survei ini adalah untuk melihat preferensi orang. Kan gini, kalau kita mau jual rumah, itu kan tidak semua orang akan minat dengan rumah yang kita jual, Pak. Mungkin harganya nggak cocok, mungkin modelnya yang nggak pas itu, atau mungkin luasnya kurang. Seperti itu. Jadi kita tuh kalau mau melakukan survei, itu tujuan kita tuh apa dulu, harus dipastikan dulu. Kalau tujuannya adalah untuk mengetahui orang itu mau beli rumah saya atau enggak, ya tentunya survei ke teman-teman seangkatan enggak pada cocok, Pak. Karena apa? Daya belinya enggak ada. Kan needs, wants, sama purchasing power. Nah, karena daya belinya enggak. Jadi enggak bisa. Tapi kalau Anda mau melakukan survei, tujuan survei adalah Anda ingin tahu preferensi generasi, apa nama generasinya? Generasi Z terhadap rumah tinggal, bisa saja, Pak. Nah, misalkan nanti Anda nanya, pilihnya mau tinggal di apartemen, apa tinggal di rumah biasa? Bisa saja gitu ya. Oh ya, tergantung dari Anda mau melakukan survei itu untuk tujuan apa. Nah, dari hasil survei tadi, bisa nggak, Pak, kita jadikan itu sebagai preferensi demand untuk menilai objek saat ini, Pak? Nah, ini. Objeknya apa dulu? Mas? Rumah tinggal, Pak. Oke, rumah tinggal seperti apa? Oh, seperti apa? Harus ya. Spesifik ini, harus spesifik. Karena Anda harus tahu ya. Harus mikir. Saya ini mau menganalisis rumah tinggal yang modelnya apartemen apa yang biasa? Biasa, Pak, biasa. Oke, biasa. Kalau biasa berarti yang luas tanahnya berapa?
140. 140, oke. Luas bangunannya berapa? Nah, itu harus kita pikirkan. Terus itu kita ketemu harganya berapa nanti di situ. Kalau di daerah A, luas tanahnya 140, luas bangunannya sekian, itu harganya berapa? Karena harga di daerah A dengan di daerah B bakal beda, Bos. Paham nggak maksudnya? Jadi, Iya Pak, dapat. ya kan? Anda tidak mungkin, misalkan kan ini temannya kan seluruh Indonesia nyebar kan ya, nyebarnya kemana-mana lah ya, nyebarnya kemana-mana Indonesia lah ya. Iya Pak. Sementara market di Indonesia itu kan terbatas pada daerah tertentu saja kan. Iya benar Pak. Anda tidak bisa tuh nanya orang Surabaya untuk rumah yang situasi rumah di Cimahi, nggak masuk Pak, nggak bisa. Orang Surabaya dia mikirnya beda dengan orang Cimahi. Kita mikirnya, dan sebaliknya, Anda melihat orang Madiun, Anda survei di Madiun untuk melihat rumah yang di Jakarta, di Tangerang, nggak masuk Pak. Bagi orang Madiun, rumah yang luas tanah 72, itu dia akan ketawa Pak. 72 itu rumah apaan itu? Karena di Madiun itu rumah minimal 200-300 meter itu. Seperti itu Pak. Jadi bagi dia rumah, kok cuma tipe 72? Rumahnya luasnya berapa 72? Apaan? Itu bukan rumah, tapi apa? Sarang burung itu. Bilangnya begitu. Enggak cocok Pak. Nah, makanya ini harus di anunya harus dianu dulu. Anunya harus dianu dulu gimana sih? Harus dibenerin dulu ini anunya. Anu lagi. Harus dipaskan dulu Anda itu mau nanya apa ke siapa ya. Ini yang saya bilang market delineation itu harus pas dulu. Gitu Mas. Karena kan beda-beda. Makanya nanti kalau nanti misalkan nanti Anda bikin KTTA itu harus rumusan masalahnya itu loh harus ditulis dengan benar dulu. Ini yang mau Anda jawab itu teka-teki yang model apa? Nah, gitu. Mungkin nanti Anda bisa tanya itu preferensi generasi Z di Sidoarjo atas rumah tinggal. Nah, mungkin begitu. Kalau ini jelas nih, generasi Z itu golongannya umur berapa, lokasinya di mana? Sidoarjo. Nah, berarti ada nyebarnya ke generasi Z yang tinggal di Sidoarjo. Gitu, Mas. Ya, Pak. Baik, Pak. Bisa. Nah, kan, tahu kan? Nanti kalau Anda mau yang jadi responden teman-teman Anda tinggal di list aja. Ini yang tinggal di Sidoarjo siapa sih? Tinggal dicatetin aja, ditandai, kirim tuh kuesionernya. Kayak gitu, Mas. Ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Udah jelas, Pak? Ada seperti itu. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi kalau yang mau ditanyakan, monggo. Nggak ada? Nggak ada. Cocok. Kalau nggak ada, ya nggak apa-apa. Nggak masalah. Kalau nggak ada, nanti saya akan tutup kelas saya, ketemu lagi minggu depan. Ya. Kan baru jam 1.20, kan lebih cepat. Karena gini, Mbak, saya itu kan manusia ya, bukan keledai. Kalau manusia itu tidak mungkin terantuk pada lubang yang sama 2 kali. Keledai itu terantuk lubang yang sama 2 kali, sering wong dia keledai. Jadi karena tadi saya datangnya juga nggak pas jam 1, nggak pas jam berapa tadi? 10:30 ya, agak lambat-lambat dikit lah ya. Makanya saya jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama. Saat tadi masuknya agak terlambat, jangan sampai saya pulang juga terlambat juga. Makanya saya pulang lebih cepat aja kita selesainya ya. Cocok kan? Mungkin demikian. Terima kasih. Ketemu lagi minggu depan. Atau mau cerita dulu? Ini ada cerita lucu nih, kalau Anda mau nih. Tentang Wonokairun. Kalau sudah pernah dengar orang namanya Wonokairun? Nah, tak kasih tahu orang Wonokairun. Kalau ini orang Surabaya, dia keren banget orangnya. Sudah tua, tapi melekiti itu tapi bandel. Sudah tua tapi bandel. Nah, suatu saat siang-siang kayak gini ini masih zamannya listrik sering biarpet. Nah, ini sering mati lampu nggak di tempat Anda? Nggak, jarang ya. Tadi mati lampu Pak di rumah saya. Tadi mati lampu. Pas saya mati lampu kan, pernah mati lampu kan. Pas saya juga sering mati lampu Pak. Nah, ini Wonokairun itu rumahnya gitu.
Jadi suatu saat dia itu ya siang-siang kayak gini lah ya. Ini ada orang ngetuk rumah dia. Tok 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 tok. Waduh, siapa nih yang datang ini? Buka pintunya sama si wanita itu. Ada apa? Oh, nah Mbah, ini saya bisa mampir sebentar Mbah. Oh ya silakan. Jadi seorang ini rupanya dia mau jualan barang. Nah dia langsung masuk ke dalam, ya masuk ke rumahnya itu. Terus dia tanpa ngomong ya sudah. Wonokaru ini kan orang yang ya berkecukupan lah ya. Di rumah depan di lantai kamar tamunya itu ada karpetnya. Nah si yang tamunya tadi masuk rumah, bongkar barang, langsung menuju ke karpet. Karena barangnya itu adalah vacuum cleaner Pak. Dia itu sales vacuum cleaner ternyata. Dia langsung menuju ke karpet, rogoh kantongnya, dia bawa satu plastik barang, langsung disebar di karpet. Ternyata isinya adalah kotorannya kambing isinya itu. Disebar di atas karpetnya Wonokairun itu. Ini kalau Anda disebarin karpet disebarin kotoran kambing, bagaimana pendapat Anda kan? Sebel kan? Ini karpet tempat kita tempat kita kelekaran nih, malah dikasih kotoran kambing. Tapi enggak, Wonokairun ini orangnya sabar, bijaksana. Oh dia nanya, "Loh Pak, ini apa nih Pak? Ini kotoran kambing, Mbah. Loh kok sebarkan di karpet saya?" Tenang, Mbah. Ini jawabannya si salesnya ini. Tenang, Mbah, jangan khawatir. Ini saya bawa vacuum cleaner. Teknologinya canggih, Mbah. Sekali pencet, ini tak jamin seluruh kotoran kambing ini langsung keserap semuanya tanpa bekas. Tidak ada warna, tidak ada rasa, apalagi bau, tidak ada. Langsung bersih, tak jamin. Kalau nggak bersih, nanti bagaimana? Wah, ini Wonokairun nanya. Nanti kalau nggak bersih bagaimana? Jangan khawatir, Mbak. Kalau nggak bersih, nanti tak makan ini kotoran kambingnya. Nah itu, salesnya, itu salesnya. Terus Wonokairun begini. Ya udah kalau begitu, Anda mau pakai saus sambal, saus tomat, apa kecap? Kan bingung kan ini. Si salesnya kan bingung. Kok kenapa? Apa hubungannya saus sambal? Ini kamu tahu apa enggak nih? Ini lampu sekarang lagi mati loh. Makanya Anda mau pakai saus sambal, kecap, apa saus tomat? Nah itu Wonokairun Pak. Terima kasih. Ketemu lagi minggu depannya. Nanti saya cari cerita Wonokairun lagi. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih, Terima kasih Pak.